Puan Maharani mengingatkan kepada semua kader di Jawa Tengah, terutama yang saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin, untuk berjuang di lapangan dan bukan di sosial media. PDI Perjuangan adalah penentu berkali-kali pileg dan pilpres sampai kita bisa menang. Betul atau enggak? Nah, ya kan? Fakta kan ini. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Sikap PDI Perjuangan yang menolak pelaksanaan. Artinya Pak Jokowi juga ingin menyatakan bahwa beliau tidak sepenuhnya bergantung kepada PDI Perjuangan dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 ini. Tidak dikasih masuk, tiba-tiba datang mobil Hammer, langsung boleh masuk, semua pengawalnya masuk ke dalam, sementara kita tidak boleh. Kita juga tidak minta keistimewaan, tapi dari urut-urutan waktu memang kita duluan datang kok. Memang kalau misalnya yang datang pakai mobil Hammer harus didahulukan dibandingkan kita yang jalan kaki. Nggak boleh begitu dong. Dibicarakan di sana, diselesaikan secara internal, tidak di media ataupun di udara. Kalau memang dianggap itu salah dan sesuai dengan aturan partai, ya diberi surat peringatan. Kalau Pak Gubernur ini dianggap sudah kelewatan batas, apakah sudah dipanggil tentang adanya survei-survei dan sebagainya? Ada kemungkinan polemik terbuka antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo terkait jelang pencalonan Presiden 2024. Apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo dengan Jokowi gitu. Ya, Pak Jokowi itu kan juga asalnya Jawa Tengah, ya, bahkan wali kota Solo. Itu ya dekat juga dalam tanda kutip dengan Mbak Puan, karena Mbak Puan kan dari dulu dapilnya itu Solo Raya begitu. Jadi kok dengan Pak Jokowi tidak pernah terjadi konflik terbuka seperti ini, tetapi dengan Ganjar ya terjadi konflik seperti ini. Siapapun yang diputuskan tahun 2024, calon presiden dan wakil presiden itu AB, ya hukumnya wajib saya sebagai kader partai untuk mentaati, melaksanakan dan memenangkan. Mas Ganjar ini diberi tugas untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kami bisa sampaikan dengan teman-teman, keputusan ini tidak puas dan kami banding dengan keputusan ini. Banding. Dan katanya sempat ada komunikasi dengan Bu Mega juga. Bisa dipanggil langsung, tapi diterima oleh Sekjen, DPP, karena ini langsung dipantau oleh DPP. Ini yang membuat Mas Ganjar selama ini kan dianggap punya modal racikan elektoral, tokoh populis, tokoh media sosial yang katanya senang pintar di media sosial saja, di lapangan pencitraannya bagus. Tapi dengan isu yang beliau sikap, prinsip yang beliau kemukakan, itu ideologinya nggak dikemukakan, hanya bermodal elektoral, kemudian populis. Dan juga bukan satu-satunya Ganjar sebagai calon presiden yang didorong, diusung oleh Pak Jokowi. Memang akan ada stagnasi kenaikan suara Pak Ganjar atas sikapnya yang menolak. Oleh karena itu lagi-lagi kuncinya adalah sabar, nanti 3 bulan ke depan melihat suasananya, dan oleh karena itu ya kan peta politik yang hari ini kita lihat masih memungkinkan berubah kembali. Pak Ganjar kalau pengen jadi presiden enggak, tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kadang harus out jika tidak mau menerima sebagai petugas partai. Ini satu sinyalemen bahwa jangan sampai ada lagi orang seperti fenomena Ganjar Pranowo yang dinilai sudah merasa lebih besar dari partai, yang dinilai sudah tidak disiplin dalam partai. Karenanya siapapun Anda, kader PDIP, harus siap tunduk diperintah oleh kepentingan partai. Konteks yang terdekat adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak mengundang Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang merupakan Ganjar Pranowo gubernur di sana. Ganjar itu kemajon atau terlalu maju atau kelewatan karena mau maju sebagai calon presiden. Pernyataan yang disampaikan ke seluruh kader
Tetapi panggung politik satu pekan ini kan diramaikan dengan wacana soal internal PDI Perjuangan menyangkut kandidasi 2024. Ini luar biasa. Saya kira dalam perspektif yang lain ini bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan rakyat terhadap fenomena PDIP yang jadi 2 periode sebagai partai penguasa. Barangkali apakah ini bisa diartikan tanda sebagai bahwa rakyat Indonesia ini sudah jenuh dipimpin oleh PDIP? Jika Pak Ganjar dalam keadaan sadar, apa salah saya nonton bokep? Nah, itu yang dinyatakan di tahun lalu kali ya, apa 2 tahun yang lalu itu, di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya sih berpikiran positif, cuma mau nanya aja, apa tujuan strategis Ganjar penyuka film bokep untuk Indonesia? Apa bisa meningkatkan perekonomian rakyat? Nah, ditunggu jawaban positif dari tim sukses. Kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena yang dikorupsi itu adalah jatahnya rakyat miskin, rakyat kecil Indonesia. Putusan DPP Partai Persatuan Pembangunan mengubah arah dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden tak otomatis diikuti oleh kader mereka di daerah. Seperti kader PPP di Banda Aceh yang masih tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Terkait hal ini, Wakil Ketua PP Aceh Ihsanuddin MZ tak mempersoalkan kader atau pengurus PPP Banda Aceh mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden. Namun seharusnya keputusan itu harus tegak lurus dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat. Saya tidak tahu Banda Aceh masih ngotot atau tidak, saya tidak paham itu. Ada hak masing-masing, demikian kata Ihsanuddin kepada kantor berita politik RMOL Aceh pada Sabtu 29 April. Ihsanuddin berharap pimpinan PPP di pusat dapat memberikan kearifan lokal dalam mendukung calon presiden pada Pilpres 2024. Meskipun belum ada deklarasi resmi dari pusat, di samping itu Ihsanuddin mengatakan PPP Aceh mendukung Ganjar Pranowo jadi presiden. Dukungan ini dideklarasikan dalam rapat koordinasi bersama DPW. DPW yang hadir adalah ketua, kemudian untuk bagaimana tindak lanjuti DPW, saya pikir ini akan dimusyawarahkan kembali. Demikian sebutnya. Polemik dukungan Capres ini muncul setelah Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PPPP Banda Aceh, Asnawi M. Amin, menyebut pihaknya masih tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut Asnawi, keputusan itu diambil saat DPW PPP belum bersikap terhadap calon presiden 2024. Sementara tuntutan dari warga terus mendesak supaya arah partainya kemana dan pilihan yang diajukan oleh masyarakat adalah untuk Anies Baswedan. Demikian terang Asnawi kepada kantor berita politik RMOL Aceh pada Jumat 28 April. Menyahuti keinginan tersebut, kata Asnawi, akhirnya DPC PPP Banda Aceh memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres meskipun akhirnya DPP PPP memutuskan dan memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Terkait hal tersebut, instruksi partai tetap harus jalan karena ini ranahnya pusat. Demikian ujar Asnawi. Para relawan pendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sangat yakin memenangi pertarungan politik pemilu 2024. Sebab figur Anies Baswedan memiliki kriteria pemimpin yang kompleks. Sekretaris Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan Kabupaten Karanganyar, Nur Sodik, mengatakan kriteria kepemimpinan dalam diri Anies Baswedan sudah terpenuhi 90%, boleh dikata sangat lengkap dipandang dari berbagai sisi kemampuan personal, baik dari aspek intelektual maupun manajerial. Jadi sangat lengkap dan tidak diragukan lagi kemampuannya. Demikian ujar Sodik kepada KBA News pada Minggu 30 April 2023. Menurut Nur Sodik, kepemimpinan Anies Baswedan memiliki kekuatan untuk menggerakkan banyak eksponen masyarakat. Gagasan dan cara bicaranya membuat orang lain tergerak untuk mengikuti hal ini. Tentu bukanlah kemampuan yang sembarangan atas diri seorang pemimpin. Wawasan global Pak Anies Baswedan cukup mumpuni, demikian juga secara personal. Misalnya mengenai sisi emosional sangat terkendali. Demikian tutur Nur Sodik. Ditegaskan kiprah Anies Baswedan juga sudah teruji dalam usaha membangun generasi muda.
Salah satunya bertujuan agar generasi muda lebih berdaya melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini telah memunculkan gerakan pendidikan di banyak daerah di Indonesia. Saat menjabat Menteri Pendidikan, beliau mampu memberi motivasi mengenai bagaimana pendidikan di masa depan. Demikian tandasnya mengenai kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai dengan 2022. Demikian kata dia, memiliki rekam jejak yang terbukti baik, wujud atas gagasan cemerlang itu bisa dilihat langsung dan dinikmati manfaatnya. Walaupun saya secara langsung belum pernah melihat, tapi melalui media televisi dan media sosial pembangunan di Jakarta bisa diketahui kemajuannya seperti program rumah susun dan program-program lain yang menitik beratkan pada keadilan untuk rakyat kecil. Demikian terang Nur Sodit, Capres petugas Partai PDIP. Ganjar Pranowo melakukan kegiatan dari pagi di Jakarta pada Minggu 30 April 2023, dimulai dari kawasan GBK, kemudian jalan-jalan Jakarta